Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Ibu-ibu terkasih di dalam kasih Tuhan. Hari ini kita boleh bertemu lagi untuk kita sama-sama datang di hadirat Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, agungkan Tuhan, sebab Dia yang layak terima semuanya. Sebab itu mari siapkan hatimu untuk kita masuk lebih jauh lagi dalam hadirat Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa, menyerahkan ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari yang indah. Terima kasih untuk waktu yang indah di mana kami boleh ada lagi sebagaimana kami boleh ada. Kami boleh sehat, kami kuat, kami masih bisa bernapas sampai saat ini. Kami percaya semua oleh karena kasih Tuhan, semua karena anugerah Tuhan yang Tuhan boleh berikan dalam setiap hidup kami. Sehingga hari demi hari yang kami lalui adalah hari di mana kami boleh terus menikmati semua kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Sehingga nyatalah kasih-Mu, nyatalah kuasa-Mu atas hidup kami, karena kami boleh ada sampai saat ini sebagaimana kami ada. Dan sebab itu Tuhan, kami rindu membalas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Lewat kami mau datang di hadirat Tuhan, kami rindu memuji, menyembah Engkau, mengagungkan Engkau Tuhan. Kami hanya memohon layakkan setiap kami Tuhan, agar setiap pujian kami, penyembahan kami itu boleh naik dan berbau harum di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Ini doa syukur kami Tuhan, yang kami panjatkan dalam satu nama yang ajaib dan berkuasa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap. Mari sama-sama katakan amin, haleluya. Mari kita mau bersuka cita dalam Tuhan. Ibu-ibu terkasih dimanapun berada, boleh kita bangkit berdiri dan naikkan pujian ini. Yakin dan percaya Dia Tuhan yang telah menebus kita, sehingga hari ini kita ada sebagaimana kita ada. Naikkan pujian ini dengan penuh syukur hanya kepada Tuhan. Come on, sambil kita bertepuk tangan, tanda kita bersuka cita dalam Tuhan. Haleluya. Oh, terpuji nama-Mu Tuhan. Mari angkat suaramu sama-sama katakan amin. Ku tahu Dia penolongku, darahnya tebus dosaku. Ku yakin, katakan ku yakin, ku yakin, yeah. Dia angkat deritaku, Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, oh ku yakin. Sama-sama katakan ku angkat panji. Oh, Dia telah menang atas maut, Dia penebusku, Dia hiduplah, Dia penebusku, Dia hiduplah. Mari lebih lagi bagi Tuhan. Come on, haleluya. Oh, oh. Sama-sama katakan ku tahu Dia penolongku, amin. Darahnya tebus dosaku. Ku yakin, kami yakin dan kami percaya Tuhan. Ku yakin Dia angkat deritaku, Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, sungguh ku yakin Tuhan, ku yakin. Mari angkat panji hanya bagi Tuhan kita, amin. Ku angkat panji, oh Dia telah menang atas maut, Dia penebusku, Dia hiduplah, Dia penebusku, Dia sekali lagi, Dia penebusku, Dia penebusku, Dia hiduplah, Dia penebusku, Dia hiduplah, Dia bebaskan, katakan Dia bebaskanku. Bukan bangkit, bukan menari, bukan menari menyambut kerajaan-Mu datang. Saya rindu semua ibu-ibu katakan pujian, katakan Dia penebusku, yes. Dia hiduplah, penebusku, haleluya. Masih lagi Dia penebusku, Dia penebusku, oh Dia penebusku, Dia hiduplah, Dia penebusku.
Dia penebusku, Dia hidup, Dia penebusku, Dia penebusku, Dia hiduplah, Dia penebusku, Dia hiduplah. Oh, oh. Terpuji namamu Tuhan, Engkau yang menebus kami Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Makasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih hanya kepada-Mu Tuhan. Karena kami punya Tuhan, kami punya Allah yang luar biasa dalam hidup kami, yang menuntun kami, yang mengarahkan hidup kami untuk kami tetap terus berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Karena kami sungguh bersyukur Tuhan, karena waktu di mana kami boleh melewati hari-hari kami boleh dapat menikmatinya bersama dengan Engkau Tuhan. Ada tantangan, ada persoalan, ada masalah apapun juga, kami hanya tetap percaya bahwa Engkau Tuhan penolong dalam hidup kami. Sebab itu Tuhan, itu syukur kami Tuhan. Kami mau datang di hadirat-Mu Tuhan, untuk kami mau berkata Tuhan, Engkau terlalu baik dalam hidup kami. Glory bagi nama-Mu Yesus Tuhan. Muliaan hanya bagi-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu Yesus. Engkau yang layak Tuhan, Engkau yang layak Tuhan. Terima pujian kami, terima sembah kami, sebab kami bersyukur, sebab kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, kami masuk dalam hadirat-Mu, kami nikmati hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu yang kudus. Oh, layakkan kami Tuhan, layakkan kami Tuhan, untuk memuji-Mu, untuk menyembah-Mu. Nama-Mu mulia, nama-Mu ajaib, nama-Mu berkuasa. Yesus, Yesus Tuhan. Sikiara laba, sikiara laba, sikiara laba. Oh, Yesus Tuhan. Kami akan tetap terus masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, dan terus menikmati semua kebaikan-Mu yang Kau beri dalam hidup kami. Makasih Tuhan. Haleluya. Angkat suaramu, katakan pujian ini. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku
bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan-Ku, Kau layakkan-Ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Angkat suaramu, katakan, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari lagi katakan, oh, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Karena kuasa darah-Mu Tuhan, Engkau Tuhan yang telah menebus kami. Engkau Tuhan yang telah memberi kami kemenangan demi kemenangan. Dan kami boleh melihat penyertaan Tuhan dalam hidup kami sempurna. Karena Engkau Tuhan yang selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, hanya bagi-Mu Tuhan. Kami tahu kami punya Engkau dalam hidup kami Tuhan. Kau segala-galanya dalam hidup kami, dalam hidup kami. Dan Engkau Tuhan tak pernah tinggalkan kami. Oh, Kau setia, Kau setia, Kau setia Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, pengorbanan-Mu sempurna. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Terpuji nama-Mu Tuhan. Besar kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin, amin. Betapa besar kasih
sama-sama katakan, oh, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Oh, berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Mari lebih lagi bagi Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Wow, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Oh, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunanmu Tuhan, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Sekali lagi, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu Yesus Kristus Tuhan, selama-lamanya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, ibu-ibu sekalian, para wanita, woman in Christ yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan melihat firman Tuhan dari kisah 1 Samuel 1 dan 2 tentang seorang wanita, yaitu Hana. Saya beri judul Architects of Next Generation. Ibu adalah arsitek bagi generasi mendatang. Nah, tujuan ibu dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi seorang ibu yang bijak dan juga ibu yang saleh. Karena tujuan tertinggi daripada seorang wanita dan tujuan yang mulia dari seorang wanita adalah menjadi wanita bijak dan wanita saleh. Mari kita lihat bagaimana ibu-ibu sekalian bisa menjadi wanita di dalam rancangan Allah. 1 Samuel pasal yang pertama ayat 1 sampai juga dengan pasal yang kedua. Bagaimana Hana menjadi seorang ibu dengan iman. Kita tahu bahwa Hana ini pada posisi dia mandul. Dan Allah memberikan satu pemberian yang berharga. Yaitu menjadikan dia seorang ibu dari salah seorang manusia yang termasyhur di mata Allah dan bangsanya, yaitu Samuel. Hana memberikan sebuah profil wanita ilahi. Kadang-kadang kita berpikir bahwa wanita ilahi itu sepertinya tidak tersentuh masalah. Enggak. Justru kita akan lihat di sini. Profilnya itu adalah profil yang sangat sederhana. Yang sebenarnya semua kaum wanita yang dipanggil oleh Allah akan bisa memenuhi profil ini.
Sederhana sekali profilnya. Ya, 3 hal yang kita akan belajar dari profil Hana menjadi seorang arsitek di masa depan. Yang pertama bahwa Hana mengabdi pada suaminya. Ibu yang bijak, ibu yang saleh, itu harus memiliki hubungan dengan suaminya secara sehat. Bukan dengan anaknya terlebih dahulu. Ini yang seringkali salah kita. Ibu-ibu tidak dipersatukan dengan anakmu pertama. Engkau dipersatukan dengan suamimu. Dan engkau akan dipisahkan terakhir dengan siapa? Dengan suamimu. Dalam kematian. Kita percaya bahwa Tuhan memberikan kita umur panjang. Kita akan membesarkan anak-anak kita. Lalu apa? Anak-anak kita akan pergi. Akan menikah, membangun rumah tangga. Akhirnya kita akan empty nest, kan begitu ya. Sebenarnya saya merasa bahwa waktu anak saya sudah masuk 20 tahun dan banyak aktivitasnya keluar, ya kuliah, pelayanan. Dan saya melihat kadang-kadang kita berdua sendiri di rumah seperti udah ini emptiness. Nggak perlu tunggu anak kita itu nanti menikah. Enggak. Hari ini kita bisa merasakan itu. Dan itu sebabnya pandemik 1 tahun terakhir ini telah membuktikan betapa krusialnya profil yang pertama ini, kesehatan pernikahan. Karena ini yang diserang. Habis-habisan diserang. Jumlah orang-orang yang mengajukan permohonan cerai ke pengadilan agama atau pengadilan negeri itu makin tinggi selama pandemik ini. Wah, dan ini bukan cuma orang-orang yang nggak percaya Tuhan. Bukan. Termasuk orang-orang percaya. Mereka mengajukan permohonan cerai. Kita tahu bahwa ada sebuah ungkapan, healthy wife, healthy mother. Istri yang sehat dulu dengan suaminya akan menghasilkan seorang ibu yang nantinya bisa membesarkan anak-anaknya dengan sehat. Jadi sebenarnya pemberian yang terbaik yang kita bisa beri kepada anak kita itu adalah kesehatan pernikahan kita. Kalau kita menjaga hubungan kita dulu dengan suami kita. Jadi saya bicara ini dari sudut pandang para suami-suami. Kami memerlukan istri kami juga tetap sehat secara mental, secara rohani, bukan cuma fisik. Bagaimana menikmati hari demi hari selama pandemi, bertemu dengan istri, ketemu dengan anak. Ini yang membuat kita bisa tension, tegangan tinggi. Tapi di sini apa yang kita lihat adalah apa yang ibu-ibu perlihatkan kepada anak-anak kita tentang hubungan pernikahan kita. Itu akan membekas, akan terekam di dalam benak anak-anak kita. Mereka akan langsung belajar pelajaran kehidupan yang paling mendasar. Yang tidak mereka dapatkan di sekolah. Yang tidak mereka dapatkan di bahkan institusi-institusi lain di luar rumah. Tidak mereka dapatkan dari media sosial. Ini adalah pelajaran paling fundamental. Yaitu apa? Kasih, pengorbanan, integritas, kebajikan, dosa, simpati, belas kasihan, pengertian, pengampunan. Wow, ini semua fondasional. Dan ini semua belajarnya di mana? Di rumah. Dengan mereka tinggal di rumah, maka kelihatanlah kualitas ibu-ibu. Kelihatanlah kualitas para orang tua. Bagaimana mereka begitu serius untuk mempersiapkan anak-anak mereka. Ada satu orang ibu yang datang dan mengatakan, aduh Pak, Bapak kan juga berkecimpung dalam dunia pendidikan. Ya, dia bilang, Pak, mungkin Bapak nggak pernah ngalamin. Kami sekarang ini harus bukan cuma 1 kamera, mesti 2 kamera. Karena guru-gurunya tahu bahwa orang tuanya ini ngajarin anaknya nyontek. Ibu-ibu, coba perhatikan baik. Apa message yang mau disampaikan oleh orang tua yang seperti ini? Karena tetap saja sama. Orang tuanya pengen anaknya itu melakukan dan mendapatkan pencapaian yang hebat, yang gilang gemilang. Tapi dengan cara yang tidak jujur. Apa yang anak sedang belajar sebenarnya?
bukan pelajaran yang ada. Tapi dia sedang berbicara dan belajar merekam kejujuran orang tuanya. Bagaimana ketika suami istri fight demi anaknya untuk bagaimana sekolah dan seterusnya. Saya ingat karena saya dan istri saya mendidik anak saya, putri kami, itu di rumah. Ya, semi homeschool. Jadi saya pasti 3 hari itu saya terlibat di dalam pendidikan anak saya di rumah. Dan di situ memang ada ketegangan. Tetapi disitulah kita belajar bagaimana merekam dan memberikan kepada anak kita. Bagaimana yang namanya mengampuni. Bagaimana yang namanya kerendahan hati. Bagaimana yang namanya kita belajar untuk bertoleransi. Bagaimana yang namanya kita menjadi orang yang berintegritas. Terutama dalam prakarya contohnya. Ya, waduh, banyak ibu-ibu, bapak-bapak yang berusaha segala macam, hasilnya kelihatan sangat megah. Apalagi sekarang mesti di-upload di video keren segala macam. Saya mau mengatakan kepada kita, saya dulu juga hal yang sama. Saya tidak mau anak saya mendapat nilai jelek dengan prakarya. Sehingga akhirnya saya mesti turun tangan. Akhirnya apa yang terjadi? Anak saya jadi diam-diam sendiri, dia tenang dan apa-apa saya kan pasti bisa bantu. Padahal bukan itu. Kita nggak mengajarkan proses kepada anak kita. Sangat disayangkan. Jadi hubungan kita dengan suami kita itu menjadi pembelajaran. Mari kita lihat di sini. Bagaimana pernikahan Elkana dengan Hana sangat ditekankan di dalam narasi pasal yang pertama. Dikatakan ayat yang ketiga, orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Fineas. Di sini kelihatan sekali bahwa Hana dan Elkana mereka mengabdi dan menyembah Allah. Pernikahan mereka itu digambarkan dengan satu fokus, yaitu menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Fokus pernikahan mereka juga adalah pengudusan Allah. Kristus itu sendiri, Tuhan yang mereka sembah. Karena pernikahan kita hanya akan langgeng dan bertahan kalau kita membuat Kristus, Tuhan sebagai fokus kita. Center, dia yang mengikat dan menyatukan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Siapa tali 3 lembar itu? Kan suami istri. Terus kemudian siapa? Kristus yang menyatukan. Karena kalau iblis yang kita masukkan ke tengah, dia akan memisahkan kita. Dia akan memberikan kita rasa curiga, tidak percaya, dan kemudian mulai bertanya-tanya. Seperti apa yang kebiasaan iblis kan, mempertanyakan, meragukan, mempertanyakan integritas, kesetiaan. Tetapi kalau Kristus, kita percaya satu sama lain, menutupi dosa satu sama lain, panjang sabar, itu yang Alkitab katakan. Jadi di sini ditekankan pertama akan hubungan mereka dengan Tuhan, lalu ayat 4-8 di situ berbicara bagaimana Elkana mencintai Hana. Sekalipun Hana pada waktu itu belum dikaruniai anak. Dan dia juga sedang disakiti oleh madunya, yaitu Penina. Coba kita lihat ayat yang ke-8. Lalu Elkana, suaminya, berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis? Dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Artinya, di sini perhatian suaminya kepada Hana itu begitu besar. Oke, perhatian suaminya memberikan Hana satu keinginan yang kuat untuk mencari Tuhan. Jadi sebenarnya dorongan ini terjadi dari ayat 9-11. Ketika suaminya mempedulikan, dia bilang, Hana, kamu ini lebih berharga daripada anak yang Penina bisa lahirkan. Artinya kita seringkali tanpa sadar ya, kita fokusnya itu ke anak. Padahal kita harus tahu, fokus saya sebagai suami adalah istri saya, baru anak saya. Ini yang penting, saya mesti jaga dia. Dan saya berdoa, para ibu-ibu, bahwa engkau akan dicintai oleh suamimu sedemikian rupa, habis-habisan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh.
Dia mulai berdoa, dia mulai mencari Tuhan. Nah, ini juga ada satu rahasia yang saya belajar dari istri saya. Bahwa kalau saudara mencurahkan kepedihan hatimu, pergumulanmu, pertama, curahkan kepada Tuhan. Saya mau mengatakan ini, ibu-ibu. Bahkan suamimu pun sometimes nggak akan mengerti ketika engkau sedang mengalami kegundahan, emosi yang begitu berat. Seperti Hana. Dia menangis kepada Tuhan. Dia menangis terseduh-seduh. Wah, ini sepertinya udah berat sekali. Nah, di situ ia bernasar. Di situ ia berkata kepada Tuhan, sungguh Tuhan, jika engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, mengingat kepadaku, dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Dengan kata lain, dia akan menjadi nazir, dan ini nasarku kepada Tuhan, dan aku akan bayar. Oh, apa yang kita belajar di sini? Bahwa pernikahan yang mengabdi kepada Allah dan kepada satu sama lain menjadi tanah yang gembur bagi seorang wanita untuk menjadi ibu dan wanita yang bijak dan saleh. Pernikahan yang mengabdi kepada Tuhan dan kepada satu sama lain. Nah, yang kedua, bukan hanya pernikahan yang mengabdi kepada suaminya, Hana mengabdi kepada Allah. Nah, itu tadi kita melihat dalam posisi di mana dia sulit, dia tidak punya anak. Dia nggak nuntut sama suaminya atau melabrak Penina. Apa yang dia lakukan? Dia berpaling kepada Allah. Dia berdoa. Dia bersyafaat. Hana tidak minta anak demi kepuasan dan harga dirinya, bukan. Kita tidak lihat itu di dalam doanya. Hana tidak minta anak demi mempertahankan martabatnya. Apa orang kata nanti tentang saya kalau saya nggak punya anak? Oh enggak, dia nggak bilang itu dalam doanya. Dalam ayat 11 ini, dia berjanji bahwa Tuhan, bila engkau memperhatikan sengsaraku, bila engkau memperhatikan penderitaanku, engkau memberikan aku anak, aku janji mengembalikannya kepada Tuhan seumur hidupnya melayani Tuhan. Dengan kata lain, bahwa pengabdian tertingginya adalah kepada Allah, bukan kepada kepuasannya. Seringkali seorang wanita pengen punya anak, pengen dapat ini, pengen dapat itu, pengen punya rumah. Dan semuanya juga sesuatu yang normal. Tetapi hati-hati. Karena saya belajar 6 tahun baru Tuhan percayakan kami anak. Dan selama itu saya melihat istri saya begitu aman untuk mengatakan, yang dipersatukan pertama itu ya kita. Anak itu upah. Karena begitu banyak. Kadang-kadang istri menjadi sangat kecewa dengan pernikahannya. Lalu dia mundur dari pernikahan. Dia menyerah. Dia menyerah dengan Allah. Ibu-ibu, mari kita belajar di sini. Pengabdian kita yang tertinggi, loyalitas kita yang tertinggi adalah kepada Allah. Nah, ayat 19, di sini setelah dia berdoa, dia mendapatkan anugerah Tuhan. Dikatakan keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi lalu sujud menyembah. Sekali lagi, pagi-pagi setelah dia bangun pertama yang dia lakukan apa? Sujud menyembah Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkanah bersetubuh dengan Hana, istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Haleluya. Saudara, apa yang dilakukan? Dia kemudian menjadi aman. Dia sudah datang sama Tuhan. Dia serahkan kepada Tuhan. Dan dia melakukan aktivitasnya. Apa yang kemudian, walaupun didakwa kamu mabok lah kamu apa. Dia bilang, enggak. Saya hanya mencurahkan isi hati saya kepada Tuhan. Dan kemudian dia bangun pagi, dia masih menyembah Tuhan lagi. Bagaimana pengabdiannya kelihatan apa? Mengutamakan Tuhan. Bangun pagi-pagi, membangun keintiman. Leonard Ravenhill mengatakan, seorang yang punya keintiman dengan Tuhan tidak akan pernah terintimidasi oleh orang lain. Intim. Kalau tidak, kamu akan terintimidasi. Sederhana sekali. Bagaimana caranya kita untuk tidak terintimidasi? Bangun keintiman dengan Tuhan. Haleluya. Ia merespon dengan penyembahan dan doa. Ia bertindak dengan iman. Yang pertama, Hana
mengabdi kepada suaminya, membangun pernikahan yang sehat, yang berfokus kepada Allah, dan peduli satu sama lain. Yang kedua, memperlihatkan pengabdiannya, keintimannya dengan Allah. Penyembahannya, fokusnya adalah Allah, bukan anak. Fokusnya bukan kepada keinginan dan martabat dirinya, tetapi kepada Allah itu sendiri. Dan kemudian yang terakhir, Hana mengabdi ke rumahnya. Oleh kedaulatan Allah, Hana mendapatkan anak, lalu dia menamakan anak ini Samuel, artinya nama Tuhan, the name of the Lord. Nah, di sini komitmennya kepada rumahnya, kepada tanggung jawab membesarkan anaknya. Dikatakan waktu Elkana dan seisi rumahnya pergi ibadah tahunan seperti yang biasa dia lakukan sebelum-sebelumnya, pergi ke Shilo. Hana dikatakan minta izin untuk tidak ikut. Di dalam pasal yang pertama ayat yang ke-21 sampai 23 dikatakan Elkana laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nasarnya kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi. Sebab katanya kepada suaminya, nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia, maka dia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Kemudian Elkana suaminya itu berkata kepadanya, perbuatlah apa yang kau pandang baik. Tinggallah sampai engkau menyapi dia, hanya Tuhan kiranya menepati janjinya. Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapinya. Setelah dia memiliki anak, ada satu tanggung jawab yang berubah. Dia membesarkan anak itu sendiri. Dia mendidik. Dia melatih anak itu. Dia mempersiapkan anak itu untuk mandiri, taat kepada Tuhan, dan mendengar suara Tuhan. Di ayat yang ke-24 sampai 28. Di sini dikatakan bahwa perempuan itu menyapi anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan dan kemudian diantarkannya ke rumah Tuhan. Lalu dia menyembelih lembu, mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli, mempersembahkan kepada imam. Dan kemudian dikatakan, mohon bicara Tuanku demi Tuhan yang hidup, akulah perempuan yang dulu berdiri di sini dan berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapatkan anak laki-laki inilah aku berdoa. Dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup. Menyerahkan dia kiranya kepada Allah, kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Hana mempersiapkan anak ini untuk melayani Tuhan. Dia tidak menjadikan Samuel ini pusat hidupnya. Oh, dia nggak menjadikan Samuel ini manja. Enggak. Saya belajar punya anak cuma satu. Dari umur itu sampai sekarang umur 20, ternyata tidak mudah untuk membesarkan anak satu. Karena kerinduan kita, kalau bisa apa saja yang dia minta, kita penuhi. Tetapi saya tahu sejak awal saya mengatakan kepada anak saya, Esther, tidak semua yang kau minta, kamu pasti dapat. Karena saya mau mengajarkan bahwa itulah kenyataan di dunia. Tidak semua yang dia inginkan dia pasti dapat. Kecuali apa yang dia inginkan itu selaras dengan kehendak Tuhan dan rencana Tuhan. Jadi di sini dia tidak mau membuat Samuel menjadi pusat perhatian orang. Tapi dia mempersiapkan Samuel untuk panggilan tertinggi Samuel nantinya. Karena Samuel menjadi nabi, jadi dia mesti punya kekuatan mendengar dan merespon suara Tuhan. Saya ingat bagaimana anak saya itu mulai belajar berdoa. Mamanya naik ke menara doa, dan kemudian anaknya dibawa. Walaupun dia nggak ngapa-ngapain, dia nggak berdoa, tapi yang penting asal dia nggak ngeganggu, dia duduk di menara doa. Dia tidur atau dia kadang-kadang terjaga atau dia baca atau dia cuman krayon, tapi yang penting dia jangan bikin ribut. Dan di situ kadang-kadang ketika ada hadirat Tuhan begitu kuat, istri saya akan peluk anak ini. Jadi kedekatannya dengan hadirat Tuhan itu menjadi begitu pekat. Dan itu yang terjadi sampai sekarang. Dan dia sekarang sudah melayani, dia berkhotbah, dia menyembah Tuhan, dia memimpin umat Tuhan menyembah Tuhan. Dan kenapa? Sederhana, ada belas kasihan. Dan itu dibangun dari keintiman dengan ibunya, dengan orang tuanya. Dan saya percaya bahwa kita dipanggil mempersiapkan anak-anak kita bukan sekedar untuk mendapatkan pendidikan tinggi.
Tapi lebih dari itu, mempersiapkan mereka untuk menjadi suami yang nantinya memberkati istrinya. Menjadi seorang istri yang akhirnya nanti bisa menjadi kepujian kepada suaminya. Kita mempersiapkan mereka untuk menjadi orang yang mendapatkan panggilan Allah yang tertinggi dalam hidupnya. Samuel yang kecil ini dilatih di dalam syama. Syama itu artinya mendengarkan, menyimak, dan melakukan. Menjadi atentif, penuh perhatian. Inilah karakter awal yang dipunyai dan kita perlu bangun kepada setiap anak-anak kita. Karena inilah yang kemudian nanti menyelamatkan mereka. Mendengar dan mentaati. Sampai nanti mereka dewasa, mereka belajar mendengar dan mentaati. Kita belajar ketaatan yang sesaat. Artinya saat itu juga, bukan kita tunda-tunda. Nah, kepedulian Hana kepada Samuel tetap terlihat. Dia nggak tiba-tiba lepasin anak ini setelah disapi lalu dibawa ke rumah Eli dan kemudian dia dibesarkan di bait suci. Oh enggak. Dikatakan bahwa dia tetap memperhatikan Samuel. Setiap tahun dikatakan dia pergi ke Silo. Di 1 Samuel pasal yang kedua, Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih anak-anak dan tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya. Apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Jadi di sini ternyata mamanya masih ngejahitin baju anaknya. Ini memperlihatkan bahwa Hana tidak lepas begitu saja. Perhatiannya kepada anak ini, kepada rumahnya ini penting sekali. Nah, ibu-ibu sekalian, kita belajar di sini bahwa sekalipun mereka sudah mentas, sudah pergi, mungkin tidak ada di depan kita, tetapi jangan pernah tinggalkan perhatian kita kepada mereka. Nah, tetapi hati-hati, jangan juga perhatiannya dengan cara ngancem. Saya tahu ada beberapa ibu-ibu ya, ketika dia bilang gini, lu udah lama lu gak ke rumah lu, ntar mama mati lu. Waduh, masih ada ibu-ibu yang ngancem kalau nggak dikunjungin sama anaknya. Saya mau mengatakan begini, mereka akan datang dengan sukarela bila kita invest sebelumnya pada waktu mereka kecil. Hubungan yang dalam itu akan membuat mereka kembali. Dan saya percaya bahwa ini yang kita mau bangun kepada hidup anak-anak kita, bahwa kita membangun kesan memori yang dalam dengan mereka. Dan memori itu akan mereka bawa. Dan mereka mengatakan bahwa saya akan bangun rumah tangga saya. Sebagaimana saya melihat papa mama saya yang membangun dengan takut akan Tuhan. Sehingga kita akan melihat generasi yang makin lama akan makin cinta Tuhan. Yang saya katakan bahwa pada waktu saya terima Yesus, umur saya 19 tahun. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, ketika saya punya anak, saya sudah berumur dalam Tuhan, itu 30-an tahun. Dan saya bilang, Tuhan, kerohanian 30 tahun ini yang akan menjadi titik awal anak saya. Bukan dari nol. Itu sebabnya, di usia 19 tahun, di mana saya baru bertobat, anak saya sudah berkhotbah. Bukan karena dia anak pendeta, enggak. Saya nggak pernah paksa dia jadi pengkhotbah. Tapi dia memilih. Kenapa? Sederhana. Dia melihat, saya mengimpartasi, kami memberi perhatian, kami mempersiapkan. Tapi at the end selalu ingat saya, kalau istri saya harus mendisiplinkan dia. Akhirnya dia cuma mengatakan, bagaimana hubungan kamu dengan Tuhan? Hal yang sama dilakukan kepada orang-orang yang dia bina di dalam kelompok pemuritan ibu-ibu, wanita-wanita. Hal yang sama kita lakukan dari rumah. Bagaimana kamu dengan Tuhan? Bagaimana keintimanmu dengan Tuhan? Apa yang kamu lakukan dengan Tuhan dalam doa dan penyembahan? Apa yang kamu dapat dari firman Allah? Mari hari ini, ada kabar baik kepada kita semua. Wanita Allah, wanita Kristus. Bahwa pada waktu kita menerima panggilan kita yang tertinggi, menjadi wanita yang bijak, wanita yang saleh, maka kemudian kita mulai dengan memastikan hubungan kita dengan pasangan kita menjadi
berpusat pada Kristus, beribadah, mengabdi kepada Allah. Lalu kita sendiri pribadi mengabdi kepada Tuhan, membangun hubunganmu dengan Tuhan, menjaga kesehatan rohanimu, dan kemudian engkau memperhatikan anak-anakmu untuk engkau membangun, mempersiapkan mereka mencapai panggilan Allah yang tertinggi. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa kepada para wanita-wanita ini akan menerima panggilan mereka. Sebab demikianlah firman Tuhan, bahwa aku sedang menggoncangkan keadaan dunia ini untuk melahirkan panggilan yang mulia, yang murni, yang engkau terima dan engkau lihat. Sekalipun sepertinya seperti keadaan yang kacau, yang messy. Tapi demikianlah firman Tuhan. Seperti engkau membangun, seperti penjunan itu yang dia mulai membangun bejananya. Dan ketika hasilnya terjadi, maka orang kagum dengan hasil itu. Tapi seringkali mereka tidak peduli dengan bagaimana belepotannya. Dan inilah waktunya di mana kelihatannya masa-masa seperti masa belepotan di dalam kehidupanmu, membangun hubunganmu dengan Tuhan, membangun kekuatan rohani anak-anakmu. Tapi Tuhan mengatakan bahwa sewaktu itu terjadi selesai, engkau akan melihat hasilnya yang menjadi bejana kemuliaan bagi Tuhan. Bapa, aku berdoa, kuatkan dan teguhkan hati para wanita ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah. Haleluya, puji nama Tuhan. Semua kita diberkati Tuhan siang hari ini. Amin. Karena kita sudah memuji, menyembah Tuhan, kita sudah dengarkan firman Tuhan, dan saya percaya semua kita diberkati oleh Tuhan. Dan saatnya untuk kita akan memberikan persembahan kita sebagai tanda syukur kita hanya kepada Tuhan. Mari beri yang terbaik bagi Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah bersorak-sorai di dalam Engkau, memuji, menyembah Engkau. Kami sudah mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan, dan kami percaya semua kami diberkati oleh Tuhan. Dan saatnya Tuhan, setiap kami akan memberikan persembahan kami sebagai tanda syukur kami hanya kepada-Mu Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang sudah memberkati kami. Engkau sudah memberkati pekerjaan kami, usaha apapun yang kami lakukan, Tuhan sudah berkati. Dan kami bersyukur untuk semuanya ini Tuhan. Dan kami siap memberi hanya di dalam satu nama yang ajaib dan berkuasa, dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang siap memberi katakan sama-sama, amin. Kepada Pastor Markus Simanjuntak, saya mengucapkan terima kasih banyak Pak buat pelayanan Bapak di tempat kami. Saya percaya kebenaran firman Tuhan ditaburkan, itu tidak akan pernah sia-sia. Tuhan memberkati kesehatan Bapak dan Ibu dan juga seluruh pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepada Bapak. Dan kepada sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita dengan menerima berkat Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita mengangkat kedua tangan kita, membuka hati kita, dan siap untuk menerima berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dan bawalah damai dan sejahtera yang berlimpah-limpah. Terimalah cinta, kasih, anugerah dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Janganlah takut dan gentar hatimu, tapi yakin dan percayalah Tuhan semesta alam akan membuat berhasil apa yang tanganmu kerjakan. Kemana kakimu melangkah, Dia menyertai engkau dan membuat segalanya baik. Kau beruntung dari keberuntungan yang datang dari Tuhan, agar nama Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan dan engkau jadi berkat buat banyak orang yang berkekurangan, mulai hari ini sampai selamanya. Yang percaya, sama-sama yuk kita berkata amin. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, amin.